bisa beraktivitas, kita bisa belajar seperti biasa. Kali ini materi matematika yang akan kita pelajari berkenaan dengan luas bangun datar. Namun kali ini tepatnya yaitu luas gabungan dari bangun datar tersebut. Tentu kalian masih ingat bangun datar yang ada yang namanya persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, dan yang terakhir yang kita pelajari yaitu lingkaran. Oke, kita recek kembali untuk bangun datar yang ada. Ya. Yang pertama, ini adalah bangun persegi. Untuk mencari luas bangun ini, jadi Ibu simbolkan luas persegi, LP. Jangan kalian membaca LP, tapi luas persegi. Apa rumusnya? Yaitu sisi kali sisi. Mana yang dikatakan sisi? Garis antara titik sudut dengan titik sudut lainnya, inilah yang dikatakan sisi dari persegi. Yang kedua yaitu bangun persegi panjang. Jadi Ibu buat simbol LPP, artinya luas persegi panjang, di mana rumusnya adalah panjang kalikan lebar. Yang ketiga itu adalah segitiga. Untuk segitiga itu banyak macam. Saat ini Ibu buat segitiga, ya, di mana luas segitiga ini adalah alas kali tinggi. Alas tentunya itu sisi yang paling bawah. Ya, alas luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Nah, tinggi dari segitiga itu adalah jarak dari alas, ya, hingga ke atas, di mana sudut yang terbentuk itu harus 90 derajat. Ini Ibu simbolkan seperti ini. Ini bukan merupakan tinggi, ini merupakan sisi miring pada segitiga tersebut. Ingat, tinggi pada sebuah segitiga itu akan memiliki sudut terhadap alas sebesar 90 derajat. Yang keempat yaitu gambar jajar genjang. Ibu simbolkan luas jajar genjang itu adalah alas dikalikan tinggi. Ya, sama halnya dengan tinggi pada sebuah segitiga. Ingat, tinggi itu adalah jarak dari alas ke atas, ya, yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi simbolnya boleh seperti ini, boleh juga seperti yang Ibu gambarkan pada segitiga. Jadi luas jajar genjang itu adalah alas kalikan tinggi. Beralih ke bangun berikutnya. Ini adalah sebuah trapesium. Untuk trapesium pun itu banyak jenis. Untuk yang Ibu buat, ya, itu adalah trapesium siku-siku. Kenapa? Karena sudut yang terbentuk itu adalah 90 derajat. Apa rumusnya? Luas trapesium sigma, ini sisi sejajar. Sigma dalam matematika menunjukkan jumlah. Jadi jumlah sisi sejajar kalikan tinggi dibagi 2. Mana sisi sejajar? Ingat, sejajar itu arahnya sama. Ya, kalau dia tegak seperti ini sejajar. Begitu juga dalam keadaan seperti ini. Ini yang dikatakan sejajar. Namun jika satu garis itu tidur, ya, satunya lagi berdiri, ini bukan sejajar. Oke, anak ya. Sejajar itu tidak akan bertemu sampai ujung dunia pun. Dia akan dalam keadaan berdampingan. Kembali ke gambar. Jadi luas trapesium, jumlah sisi sejajar kalikan tinggi dibagi 2.
Mana sisi sejajar? Oh, ternyata yang sejajar itu adalah A dan B. Kita jumlahkan A tambah B kalikan tinggi dibagi 2. Dan yang baru kita pelajari di kelas 6 tambahan kemarin yaitu luas sebuah lingkaran. Lingkaran itu memiliki rumus luas lingkaran V R kuadrat jika jari-jari yang diketahui. Jika yang diketahui adalah sebuah diameter, maka kita gunakan 1/4 VD kuadrat. Masih ingat kan? Jari-jari itu adalah garis dari titik pusat ke sisi lengkung lingkaran. Untuk diameter 2 kali jari-jari. Nah, setelah kita mengulas kembali luas bangun datar yang ada, kita akan lanjutkan bagaimana mencari luas gabungan dari bangun tersebut. Yang namanya gabungan jelas terdiri dari minimal 2 bangun. Oke, beralih kita ke contoh soal, di mana Ibu sajikan 2 soal, ya. Kita hitung luas bangun gabungan tersebut. Yang pertama, perhatikan di sini. Ini kalau kita lihat, ya, bangun yang terdiri atas, ingat sisi, ini tandanya sama berarti ini menunjukkan sebuah persegi. Batas ini Ibu tutup dulu. Ibu tutup. Ini sebuah persegi, ya. Kita katakan sebagai luas 1. Yang kedua adalah sebuah segi 3. Itu kita buat 2. Jadi bangun ini yang tidak bisa kita tentukan namanya itu terdiri atas 2 bangun, yaitu persegi dan segi 3. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Oke, kita selesaikan untuk mencari luas gabungan. Yang namanya gabungan itu kita artinya menjumlahkan. Yang pertama, luas yang pertama adalah luas persegi. Rumusnya apa tadi? Sisi kali sisi. Sisinya berapa? Sisi pada bangun itu menunjukkan 10 cm. Jadi 10 kalikan 10. 10 kali 10 adalah 100. Jadi luas pertama yaitu persegi adalah 100 cm kuadrat atau 100 cm persegi. Luas yang kedua apa tadi, Nak? Sebuah segitiga. Kita tuliskan kembali rumusnya. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? Perhatikan di sini. Ini sebuah segitiga. Ya. Tidak mesti alasnya itu selalu berada di bawah. Ya kan? Jadi alasnya yang mana? Kalau kita perhatikan seperti ini, maka alasnya yang ini. Alasnya berapa? Berarti panjang ini dengan ini sama karena ini sebuah persegi. Tingginya berapa pada segitiga? Di sini tidak ada nilainya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ternyata di sini diketahui panjang dari titik sudut sini sampai ke titik, salah satu titik segitiga itu adalah 24. Jadi panjang ini 24. 24 diambil pada sebuah persegi sebanyak 10. Jadi 24 dikurang 10, sisanya adalah 14. Nah, 14 inilah yang menunjukkan tinggi segitiga. Kita masukkan nilainya. Alas segitiga 10 tingginya tadi setelah kita cari yaitu 14 dibagi 2. 10 kali 14 140 bagi 2 berarti 70 cm persegi. Nah, setelah kita dapatkan luas masing-masing, luas 1 dan luas 2, maka kita gabungkan untuk mencari luas gabungan dari gambar yang ada. Kita jumlahkan luas 1 ditambah luas 2.
Jadi 100 ditambah 70 menghasilkan luas gabungan yaitu 170 cm persegi. Bagaimana nak dengan contoh soal yang pertama? Mudah-mudahan ya bisa kalian pahami, dan untuk yang belum mengerti, Ibu akan menambahkan satu soal lagi sebagai contoh. Perhatikan gambar yang kedua. Kita akan mencari luas gabungan bangun yang kedua. Perhatikan betul-betul gambar yang disajikan. Kalau kita lihat, ya, Ibu membatasi dua bangun ini dengan garis putus-putus. Jadi jika ini Ibu tutup, maka bangun yang pertama itu menunjukkan sebuah persegi panjang. Dan di sebelah kanan dari garis putus-putus jelas kita akan mengetahui bangun itu berupa setengah lingkaran. Sama seperti contoh yang pertama, Ibu bagi bangun tersebut menjadi dua bagian. Oke? Kita lanjutkan ya nak ya. Setelah kita membagi bangun ini menjadi dua bagian, maka kita selesaikan. Sama seperti penyelesaian di soal yang pertama. Bangun yang pertama itu berupa persegi panjang. Jadi rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Pada gambar yaitu 24, lebarnya 10. Jadi 24 kali 10 itu menghasilkan 240 cm persegi. Lanjut ke bangun yang kedua berupa setengah lingkaran. Jadi luas setengah lingkaran. Pada lingkaran ini, setengah lingkaran ini menunjukkan apa? Diameter. Maka yang kita gunakan adalah setengah. Dari mana setengah? Setengah ini berasal dari bangun yang terbentuk. Bangun berupa setengah lingkaran. Maka kita buat setengah. Karena diameter yang diketahui kita pakai 1/4 pi d kuadrat. Masukkan nilainya, setengah tetap kita turunkan, 1/4 juga. Pi karena diameternya 10, maka pi yang kita pakai adalah 3,14 kalikan 10 kalikan 10. Selanjutnya bagaimana? Ibu lakukan pencoretan 2 nol yang sebanyak 2 Ibu buang, komanya Ibu hilangkan. Jadi 314 dibagi 2 kalikan 4. Jadi 314 dibagi berapa? 8 itu menghasilkan 39,25 cm persegi. Maka luas gabungan dari gambar yang ada adalah luas 1 ditambah luas 2 yaitu 240 ditambah 39,25 menghasilkan 279,25. Oke anak-anak, 2 soal sebagai contoh agar kalian bisa memahami materi luas gabungan ini. Bagaimana? Untuk lebih memahami dan mengerti akan luas gabungan untuk materi kali ini, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Di sini Ibu berikan 2 soal yang harus kalian selesaikan, gambar 1 dan gambar 2. Ingat prosesnya sama. Nomor 1 kalau kita lihat bangun ini terdiri atas 2 bangun. Bangun yang pertama bagian atas jelas ya, yaitu sebuah persegi panjang. Luas yang kedua adalah sebuah segitiga. Maka yang harus kalian lakukan adalah mencari luas persegi panjang, luas segitiga. Untuk luas gabungan maka kita menjumlahkan panjang lebar. Tinggi segitiga dari mana? Kok tidak ada? Lihat pada simbol yang Ibu berikan.
Sama halnya seperti contoh soal ya yang sudah Ibu berikan. Yang kedua itu bisa kalian cermati, ada berapa bangun? Ya, bangun ini ada 2, yaitu sebuah persegi, dan bagian ini berapa bagian dari lingkaran? Kalau kita lihat ini adalah 3/4 dari lingkaran. Maka penyelesaiannya adalah luas persegi ditambah luas lingkaran sebesar 3/4. Silakan untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Mudah-mudahan materi hari ini itu bisa kalian terima, bisa kalian pahami. Jika masih belum memahami, silakan wapri Ibu bersedia untuk menjelaskan kembali. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.